Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola candlestick bullish reversal. Nah, dunia pasar modal kita ya penuh dengan ketidakpastian. Kadang ketika naik luar biasa ternyata mendadak kebentur tembok resisten sehingga harus turun curam lagi. Nah, sama juga kalau pas downtrend pada suatu momentum tertentu akan ada saatnya memantul naik lagi seperti itu. Nah, proses memantulnya ini akan menjadi topik bahasan kita saat ini. Jadi perubahan dari downtrend ke uptrend. Nah, untuk menganalisis perubahan ini kita akan menggunakan candlestick ya, seperti itu. Dengan menggunakan candlestick ini berarti kita menganalisis batang-batang candlestick itu yang ada ini, seperti itu ya. Nah, langsung saja candlestick bullish reversal yang pertama atau pembalikan arah ke arah bullish. Yang pertama adalah bullish engulfing. Ini adalah salah satu candlestick yang paling terkenal ya, paling enak dibaca ya, cukup akurat juga. Pola bullish engulfing ini biasa ditemui pada akhir periode tren yang sedang turun. Ciri terjadinya pola bullish engulfing ini bisa Anda temukan ketika melihat dua buah candlestick ya, dengan candlestick yang pertama itu menunjukkan penurunan harga saham dibandingkan hari sebelumnya. Perhatikan ini candlestick yang pertama ya. Lalu candlestick yang kedua ternyata harganya meningkat bahkan lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya dengan volume yang lebih besar seperti itu. Ya, perhatikan yang candle kedua ini lebih besar seperti itu. Ya. Nah, dengan ilustrasi ini ya yang terlihat di sini ini kita bisa membayangkan tentunya bahwa kenaikan yang sangat signifikan ini merupakan pertanda bahwa tren turun ini sudah berakhir ya. Jadi yang menarik adalah seperti contoh ini ya. Jadi dia turun ya. Lalu kemudian ada ini. Lalu ini turun juga, lalu ada ini. Ya, intinya adalah bahwa body ya, candle body atau badannya yang ini yang warna hitam di blok ini, solid ini dimakan atau lebih kecil daripada yang candle putih ini. Jadi yang candle putih ini dia meliputi candle bodinya ini ya, seperti itu. Intinya adalah itu. Jadi contohnya adalah ini dan ini ya. Jadi ketika terjadi candle bullish engulfing, nggak usah nunggu lagi. Apabila candle yang kedua ini disertai dengan volume yang cukup besar, maka langsung beli saja. Maka kemungkinan besar besok akan melanjutkan uptrend ya, akan menjadi uptrend seperti itu. Nah, pola ini akan lebih bagus lagi ketika candle pertama ini adalah candle doji. Candle doji sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Anda bisa lihat lagi videonya seperti itu. Nah, lalu kemudian ya candle berikutnya adalah candle piercing line ya. Candle piercing line. Piercing line itu kayak gini ya. Jadi dia turun dulu, lalu kemudian candle kedua itu naiknya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah pola pembalikan arah yang menggunakan dua candlestick ini ya. Ini yang pertama ini turun, yang kedua naik seperti itu. Nah, syaratnya itu ada yang perlu rekan-rekan semua pahami ya. Syaratnya pola piercing ini adalah harga di candle hijau atau candle putih yang di sini ini atau candle positif seperti itu. Ini dibuka lebih bawah ya daripada penutupan hari sebelumnya. Perhatikan, ini bukanya di bawah dari penutupan hari sebelumnya. Ini di bawah ini. Ya. Lalu kemudian dia naik penutupannya itu ini lebih tinggi daripada separuh body candle yang pertama ya. Seperti ini. Ini adalah bentuk umum. Nah, ini adalah contoh aplikasinya. Ya. Dia turun, lalu kemudian di sini dibuka di bawah sini, lalu kemudian naik. Lalu tutupnya itu di atas separuh dari candle yang pertama.
Nah, ini adalah piercing line. Nah, ini sangat akurat ketika piercing line ini berada pada support ya, berada pada support. Kayak ini tadi, engulfing tadi lebih akurat ketika dia berada pada support. Jadi terlihat dulu support sebelumnya seperti itu. Ini perlu dipahami ya. Ini adalah yang kedua, piercing line sekali lagi. Nah, pola bullish reversal ya, yang berikutnya adalah Harami. Harami ini ada dua candlestick ya, sebagai tanda pembalikan. Bedanya adalah yang pertama lebih besar dibandingkan yang kedua ya. Jadi kalau dilihat maka candlestick kedua ini lebih kecil dibandingkan candlestick yang pertama. Semakin kecil candlestick kedua semakin bagus indikasi pembalikannya, apalagi kalau bentuknya itu doji ya. Seperti itu. Pada umumnya bullish in Harami ini dianggap oke ketika yang pertama turun ya, kemudian naik seperti nomor 2. Nomor 2 itu yang ini ya. Ini 1 2 3 4 seperti ini. Ya, ini yang nomor 2. Yang nomor 2 ini bagus. Jadi dia turun dulu lalu kemudian naik ya, seperti itu. Naiknya itu sudah opennya itu open di dalam body candle pertama ini, terus naik gitu. Apalagi kalau ini doji, yang doji ini malah bagus sekali seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian ini adalah contohnya ya, contoh aplikasi dari bullish ya, Harami bullish ya, semacam ini. Jadi ini kan tadi ada bentuknya ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, yang dicontoh ini adalah yang di contoh yang pertama. Ini termasuk Harami juga walaupun di downtrend ya, dan terlihat ya bullish reversal candlestick pattern ini lebih bagus kalau terjadi di support ya. Perhatikan ini di support, lalu kemudian ada candlestick yang panjang warna putih ini, lalu diikuti dengan candlestick Harami. Nah, lalu kemudian jadi bullish Harami. Nah, ini belinya itu nggak bisa langsung beli kayak engulfing atau piercing pattern itu. Belinya nunggu konfirmasi berikutnya. Jadi kalau candle ketiga itu nanti di atas high dari candle pertama, maka boleh beli seperti itu. Paham ya? Sangat mudah. Lalu candlestick bullish reversal berikutnya, nah ini favorit saya, yaitu adalah Morning Star ya. Morning Star itu bentuknya kayak gini ya, perhatikan. Nah, ini penting ya. Jadi yang pertama adalah candlestick hitam atau merah atau negatif ini yang panjang menunjukkan penurunan harga yang pertama ini. Lalu kemudian ya, candlestick warna merah atau hijau atau apapun itu yang kecil, yang tengah ini ya, lebih bagus kalau ini merupakan doji seperti itu. Lalu kemudian diikuti dengan yang ketiga candlestick putih seperti ini atau candlestick hijau yang jelas positif seperti itu, yang panjang ya. Ya, semakin panjang semakin bagus ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan momentum kenaikan harga. Nah, kunci indikator ini ada di candlestick tengah ya, yang di sini ini ya. Karena merupakan ini petunjuk terjadinya persaingan antara pembeli dan penjual ya. Kegalauan itu memuncak di sini. Seperti itu. Nah, apabila bagian tengah ini berbentuk doji, maka ini semakin bagus. Apalagi kalau yang berikutnya, yang candle ketiga terakhir ini adalah long white body. Seperti itu. Nah, itu bisa langsung beli saja. Ya, beda dengan Harami yang harus nunggu konfirmasi ke ketiga. Morning doji star ini adalah suatu pola candlestick yang bisa langsung konfirmasi, langsung dibeli aja gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang juga favorit saya, mirip-mirip dengan morning doji star ya, atau morning star gitu ya. Nah, tapi bedanya adalah ini namanya abandoned baby ya, namanya abandoned baby. Nah, ini namanya lucu ya, kayak maksudnya kayak bayi yang ditinggal seperti itu. Nah, seperti Morning Star, pola abandoned body ini terdiri dari 3 candle ya. Yang pertama adalah candlestick negatif ya, menunjukkan penurunan saham. Lalu kemudian ada gap yang memisahkan antara yang hitam ini dengan yang kedua ini. Dan yang kedua ini
bagusnya itu doji atau candlestick kecil seperti itu, ya, yang turun dengan gap down, ya, seperti itu. Lalu kemudian diikuti dengan candle positif yang panjang, candle bisa putih bisa hijau seperti itu. Nah, ini ya. Kalau rekan-rekan memperhatikan, ya, perhatikan ini dan ini. Yang membedakan antara Morningstar dengan Abandoned Baby itu adalah adanya gap antara candlestick yang di tengah ini dengan candlestick sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau Abandoned Baby ini ada gap di antara candlestick nomor 1 dan 3 ini dengan candlestick yang kedua ini. Jadi candlestick pertama turun dengan gap down, lalu candlestick 2 ke candlestick 3 ini naik dengan gap up seperti itu. Itu adalah Abandoned Baby. Nah, ini harus dipahami ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah pola-pola ya, bullish reversal yang cukup baik untuk rekan-rekan gunakan untuk trading, baik itu trading saham, forex atau mungkin binary ya. Kalau binary tinggal menyesuaikan timingnya saja seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.